dan kemudahan yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan kepada hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dari sekian banyak nikmat tersebut, nikmat kemudahan dan kesempatan kita kembali hadir dalam edisi Sabtu 9 Safar 1442 Hijriah, atau hari ini bertepatan pada tanggal 26 September 2020. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kita akan kembali dengarkan program konsultasi syariah di siang ini, diawali dengan kajian singkat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ariful Bahri LCMA hafizahullah taala. Seperti biasa kita akan terhubung bersama Ustadz melalui Skype dari kota Madinah atau dari kediaman Ustadz yang berada di kota Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Salat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sapa Ustaz terlebih dahulu. Sebelum kita mempersilahkan Ustaz, akan kita dengarkan nanti sebelum untuk sesi tanya jawab atau konsultasi syariah, kita akan dengarkan nanti kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah, hayakumullah wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu fik. Ustaz juga atas keluangan waktunya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dari acara yang kita akan dengarkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi kedua nanti kita mempersilakan antum-antuna yang ingin bertanya di 08117530.000. Bagi pendengar radio silakan dicatat nomor telepon yang dapat dihubungi nanti di 08117530.000, atau pertanyaan, pesan singkat dan WhatsApp silakan dikirim di 0811754544. Adapun bagi antum-antuna yang menyimak kita melalui streaming YouTube ataupun televisi, silakan dilihat nomor-nomor yang telah tertera di layar kaca antum-antuna masing-masing. Baik, kita langsung persilakan kepada Ustaz. Fadhil Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan semoga kita tetap senantiasa menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat tauhid, ketika kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam bentuk ibadah. Dan kita juga harus sadar, ikhwatal Islam, bahwa seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh para nabi dan para rasul, maka yang pertama kali mereka serukan adalah bagaimana supaya umatnya betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan pondasi dasar. Apabila pondasinya kokoh, apabila dasarnya kuat, maka yang lain akan ikut segar. Namun apabila dasar dan pondasinya lemah, maka yang lain akan ikut rapuh. Sehingga kalau kita memperhatikan bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi di umur 40 tahun, maka yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ibadah serta keyakinan-keyakinan yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, yang mana keyakinan tersebut adalah keyakinan yang berselisih dengan agama yang sempurna, yaitu agama Islam. Karena seluruh agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul semuanya sama.
Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya para nabi itu mereka satu ayah, seperti ibarat satu ayah berbeda ibu. Maksudnya apa? Agama yang mereka bawa adalah agama Islam. Agama yang mereka bawa adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun berbeda syariatnya dari satu nabi kepada nabi yang lainnya. Sehingga masalah tauhid dan masalah akidah apabila betul-betul tertanam di dalam diri kita ini, maka yang lain akan ikut mudah dan akan mudah kita rasakan. Dan di antara keuntungan serta kesempurnaan mereka yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan adalah bagaimana seseorang tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, dan itu adalah tujuan yang terindah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sering menceritakan kepada kita tentang Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim ini adalah ayahnya seluruh para nabi dan para rasul. Yang mana Nabi Ibrahim ini seluruh agama mereka menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah bercerita kepada kita tentang Nabi Ibrahim dan bagaimana sebenarnya Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang dia ibarat umat yang senantiasa berdakwah kepada tauhid, kemudian dia tegak dan dia tegar di dalam berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk mereka-mereka yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim, apa hasil yang didapatkan oleh mereka yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Dan di antara ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu minas salihin, yaitu termasuk daripada orang-orang yang saleh. Apa maksud daripada orang-orang yang saleh tersebut? Yaitu keberuntungan. Wa fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya di akhirat termasuk daripada orang-orang yang saleh, karena kesolehan itu adalah keberuntungan, dan keberuntungan yang paling beruntung adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan cita-cita manusia ketika mereka beribadah dan betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang harus kita lakukan ikhwatal Islam untuk melebihkan porsi betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan, dan di antara keadaan terutama di zaman kita ini yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ujian berupa wabah yang melanda dunia, maka disitulah porsi tauhid betul-betul akan terlihat. Mereka yang sadar akan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, mereka yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam mengatur rezeki, mereka yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan mana yang meninggal dan mana yang tidak. Disitulah inti daripada tauhid, karena daripada tauhid atau intinya adalah amaliyah. Amaliyah di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka mempraktekkan di dalam kehidupan. Semua kita sadar Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, sehingga kita tidak terlalu berkeluh kesah ketika Allah menurunkan wabah kepada kita semuanya. Kita sadar bahwa Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Ketika Allah memberikan kepada kita kehidupan, maka Allah yang mengatur rezeki kita. Sehingga kita tahu, kita tidak perlu berkeluh kesah kalau seandainya ada rezeki yang kurang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dan itulah pengamalan daripada tauhid, sehingga dalam keadaan apa saja maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, banyak contoh-contoh terutama ketika umat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan satu contoh saja, yaitu ketika kaum muslimin mereka menghancurkan Konstantinopel, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Konstantinopel akan jatuh di tangan kaum muslimin. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bentuk Konstantinopel ini jatuh ke tangan kaum muslimin, yaitu dengan takbir. Ketika kaum muslimin mengucapkan Allahu Akbar, yaitu mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang betul-betul mengikhlaskan semua ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah perlihatkan kepada mereka, yaitu dengan takbir. Dengan takbir kaum muslimin bergemuruh dengan mengucapkan Allahu Akbar, maka jatuh tembok-tembok tersebut dengan kalimat takbir. Dan ini ada faktanya ikhwatul Islam.
Ini adalah di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keagungan tauhid. Karena dengan tauhid tersebut, segala sesuatu yang mustahil maka akan bisa terlaksana. Sehingga ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita betul-betul berusaha menerapkan tauhid tersebut di dalam kehidupan, betul-betul sadar ketika kita mengetahui Allah yang menciptakan kita, maka kita juga tahu Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kehidupan kita. Hidup dan mati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur, karena Allah tidak akan pernah mengambil nyawa seorang hambanya kecuali telah disempurnakan rezekinya. Sehingga dengan demikian, walaupun kita tetap berusaha dan itu merupakan di antara yang harus kita lakukan, namun semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah makna daripada tauhid, bagaimana kita betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasil daripada mereka yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita di dalam setiap kehidupan yang kita lalui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustadz pada kesempatan sore waktu Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat. Kita masuk untuk sesi tanya jawab atau program konsultasi syariah. Kita akan mempersilahkan antum-antuna yang ingin bertanya. Kami buka di 08117530.000. Bagi pendengar radio silakan dicatat nomor telepon di 08117530.000, atau pertanyaan pesan singkat silakan dikirim di 081175454444. Pesan singkat dan WhatsApp silakan dikirim di 081175454444. Untuk pemirsa dan yang menyimak kita melalui televisi, silakan dilihat nomor yang telah tertera di layar kaca antum-antun. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kita mempersilakan antum yang ingin bertanya langsung di 08117530.000. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Halo. Fokus di telepon saja, Pak, agar tidak terlalu lama menunggu suara dari saya. Pak Abbas dari Unggan, Sumber Terus. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau bertanya, Ustaz. Ya. Ya, kami ingatkan Pak untuk lebih fokus di telepon saja, Pak, agar Ya, tidak pertanyaan menunggu saya yang pertama, bagaimana mentauhid? Halo, silakan Pak. Baik, bisa dicoba untuk Bapak yang telah mencoba. Kami ingatkan untuk pemirsa yang mendengarkan kita melalui televisi dan streaming, silakan untuk fokus di telepon saja kalau bisa. Untuk sementara dikecilkan terlebih dahulu volume televisi agar pertanyaannya langsung kita terima, agar tidak menunggu terlalu lama, dan kita mempersilahkan untuk pendengar atau pemirsa yang mencoba untuk menghubungi kita. Baik, kita coba telepon atau kita angkat kembali dari telepon di 08117530.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Umu Ai di Pekanbaru. Umu Ai, silakan. Ya, begini Ustaz. Apakah di dalam Islam ada yang namanya tarikat, syariat, dan marifat? Yang kedua, apakah pada zaman Rasulullah SAW ada yang namanya suluk? Dan apakah benar suluk itu sama dengan kita melakukan ibadah haji? Cukup sekian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, memberikan taufik dan hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika dia menerangkan sebuah hadis yang sangat agung, yang mana malaikat yang langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah malaikat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketidaktahuannya, namun ingin memberi ketahukan bagaimana para sahabat supaya mereka ingin memberitahukan atau tingkatan yang ada di dalam syariat Islam. Malaikat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tentang masalah Islam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah iman. Kemudian yang ketiga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ihsan. Inilah tingkatan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yaitu seorang muslim, yang mana muslim ini adalah lingkaran yang paling luar. Karena muslim ini, apabila kita sebutkan kalimat muslim, ada mereka yang hanya dengan mengucapkan syahadat kemudian salat, sedangkan yang lainnya mereka masih mengabaikan, namun mereka masih berada di dalam lingkaran muslim. Kemudian ada namanya mukmin. Mukmin ini adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada kalimat muslim. Karena seorang mukmin adalah mereka yang sudah mungkin lebih tinggi derajatnya. Kemudian ada derajat yang lebih tinggi lagi yang kita kenal dengan derajat ihsan, yaitu mereka-mereka yang betul-betul memfokuskan ibadah sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau mereka tidak melihat Allah, maka Allah melihatnya, sehingga disebut dengan orang-orang muhsin atau yang kita kenal dengan derajat ihsan. Inilah derajat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan seorang mukmin atau seorang muslim, mukmin dan ihsan dan muhsin. Sedangkan kalimat-kalimat yang tadi disebutkan, ada hakikat, ada ma'rifat, ada ma'rifat, dan yang kalimat-kalimat yang lainnya ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Apa maknanya dan apa tujuan daripada kalimat tersebut? Kenapa kita tidak memakai kalimat-kalimat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kita di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah menggunakan bahasa-bahasa yang dipakai di dalam Al-Qur'an dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang dipakai di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan syariat, ma'rifat, kemudian hakikat, apa maksudnya dan apa tujuannya? Apa makna daripada syariat? Apakah syariat ini maknanya adalah kaum muslimin yang biasa-biasa saja? Kemudian apa makna daripada makrifat? Apakah mereka yang sudah mencapai derajat yang lebih tinggi? Kemudian makna daripada hakikat adalah mereka-mereka yang tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal? Apakah itu maksudnya? Dan memang itu yang dimaksudkan. Sehingga kita lihat, mereka-mereka yang menggunakan istilah-istilah seperti ini adalah mereka-mereka yang sudah melebur, bahkan tingkat terakhir adalah mereka yang sudah fana, yaitu melebur dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga gugur kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan kepada kaum muslimin. Manusia yang paling sempurna, yang paling diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Sampai meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Nabi tidak pernah meninggalkan kewajiban. Lantas kemudian ada yang mengatakan karena dirinya sudah sampai kepada derajat hakikat, kemudian terpaksa dan mereka sudah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan kepada kebanyakan kaum muslimin. Tidak ada demikian ikhwatul Islam. Karena mereka yang paling beribadah dan beriman kepada Allah adalah mereka yang semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi keyakinannya, semakin kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang membedakan di antara manusia kecuali ketakwaan. Sehingga bahasa dan istilah-istilah seperti ini bukanlah istilah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga istilah-istilah yang dipakai di dalam istilah sahabat yang dipakai oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga dengan perkara-perkara suluk. Apa makna daripada suluk? Apabila makna daripada suluk tersebut adalah berdiam diri, melakukan ritual-ritual tertentu, harus ada gurunya dan yang lain sebagainya, tentunya kita lebih memilih istilah yang dipakai di dalam syariat Islam. Sedangkan kalimat suluk ini adalah kalimat yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan kita tahu ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, sebuah cerita yang mungkin kita bisa mendapatkan pelajaran darinya. Ada dua orang ulama yang mereka berdebat di zaman khalifah, yang mana kedua-duanya memiliki pengikut yang sangat besar atau pengikut yang banyak. Kemudian karena khalifah, dia takut terjadi perpecahan di antara rakyatnya, maka dia memanggil kedua orang ini untuk berdebat di depannya dan mengundang orang-orang yang khusus saja.
Kemudian ikhwatul Islam, ketika diundang orang ini, maka datanglah pihak yang pertama yang mengatakan istilah-istilah seperti ini. Ada hakikat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat, ada syariat. Kemudian yang lainnya, di pihak yang lainnya, dia terlambat datang. Kemudian orang-orang sudah menunggu. Kenapa dia terlambat datang? Setelah lama menunggu, baru akhirnya dia datang. Dan anehnya, dia sengaja membawa sandalnya. Sehingga orang-orang yang hadir di sana bertanya kepada orang tersebut, kenapa kamu membawa sandalnya? Atau kenapa kamu membawa sandal? Kenapa di hadapan raja, di hadapan khalifah, kamu membawa sandal? Maka dia mengatakan, wahai khalifah, dulu aku pernah mendengar di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang sufi, mereka membawa sandal atau mengambil sandal. Maka dari pihak yang kedua ini langsung dia marah. Ketika dia marah sampai langsung dia mengatakan, tidak pernah ada yang namanya orang sufi mengambil sandal di zaman Nabi karena tidak ada sufi di zaman Nabi SAW. Maka apa kata ulama tersebut? Kalau seandainya tidak ada, kenapa kamu berdakwah sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak didakwahkan oleh sahabat Nabi SAW? Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita kembalikan istilah-istilah tersebut kepada istilah-istilah yang ada di dalam agama dan kita menempuh cara metode yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Walaupun di dalam istilah tersebut banyak tingkatan-tingkatan bagian-bagiannya, namun ini bukan waktunya untuk memberikan bagian tersebut. Intinya adalah bagaimana seluruh istilah kita kembalikan kepada istilah Nabi SAW sehingga kita lebih mudah untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, syukran kasiran, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan Ummu Ai yang telah menghubungi kita tadi dari telepon juga dapat beriarkan dengan jelas dari jawaban Ustaz. Kita coba angkat pertanyaan kembali dari telepon di 08 1175 30.000. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Fitri di Gobah. Ibu Fitri di Gobah, Pekanbaru, silakan. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz, bagaimana caranya kita mendidik anak-anak yang sudah dewasa, 17 tahun ke atas, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Waktu dia masih sekolah, masih anak-anak, masih rajin dia melaksanakan sholat. Tapi setelah tamat sekolah, sampai umur 24 tahun, dia susah untuk disuruh sholat Ustaz. Nah, yang kedua, bagaimana kita caranya biar bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Karena saya pernah mendengar Ustaz, kita harus membayangkan waktu kita cuma untuk satu kali ini untuk melaksanakan sholat. Tapi saya coba Ustaz, hati saya tidak bisa untuk bisa khusyuk melaksanakan ibadah sholat. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Cuma itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, barakallahu fikum. Kepada ibu kita yang bertanya, semoga Allah menjaga kita semuanya, memberikan kepada kita keturunan yang saleh dan salihah. Di antara kewajiban orang tua adalah memberikan yang terbaik dan mengajak anaknya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Kalau anak tersebut mereka sudah sampai kepada usia baligh, maka tentunya berbeda di antara cara yang dilakukan orang tua. Karena ada fase-fase yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam pendidikan anak. Apabila umurnya sudah sampai balik, maka di antara fase yang harus dilakukan orang tua adalah dengan kedekatan. Karena mereka sudah mulai berpikir sendiri dan mereka sudah mulai berdiri sendiri, sehingga tidak sama metodenya dengan metode ketika mereka kecil. Karena di waktu kecil, kita mungkin bisa masih memaksa anak kita, masih memberikan pilihan, namun ketika mereka sudah besar, maka metodenya pun sudah mulai berubah, dan di antara metodenya adalah memberikan atau dengan kedekatan atau dengan pendekatan. Poin yang pertama yang harus kita lakukan apabila ada di antara anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita semuanya.
mereka mulai malas-malasan untuk beribadah yang paling mulia, yaitu ibadah salat, maka yang pertama kali kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam memberikan pendidikan yang terbaik terhadap anak-anak kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah doa yang senantiasa kita baca di akhir surah Al-Furqan? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami, dan di antara salah satunya adalah keturunan anak-anak yang akan bisa menyejukkan hati dan mata kami. Apa maknanya dan apa maksudnya? Yaitu ketika anak-anak kita ini mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama yang harus kita lakukan. Kita merengek di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepada Allah karena yang bisa membolak-balikkan hati adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah dengan pendekatan. Bagaimana kita mencari momen-momen tertentu, yaitu dengan pendekatan. Kita dekati anak kita. Kita ajak mereka berbicara dengan pendekatan, yaitu berbicara dari hati ke hati. Karena tujuan kita adalah ingin mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang selanjutnya, kita memperhatikan karena bisa jadi anak tersebut mereka berubah, tidak lain tidak bukan adalah karena pergaulan. Kita tahu, kita cari siapa temannya. Dan kita berusaha untuk menyusupkan teman-teman yang baik kepada dirinya. Walaupun kita harus mengeluarkan biaya, tidak menjadi masalah. Kita mencari temannya, kalau seandainya ada teman-teman yang mengajak kepada keburukan, atau lingkungan dia adalah lingkungan yang buruk, maka kita susupkan atau kita minta tolong kepada orang agar dia mau berteman dengannya, walaupun kita harus mengeluarkan biaya. Kenapa demikian? Karena anak kita jauh lebih berharga. Ibadah, ketika mereka meninggalkan ibadah yang termulia, maka akan berbahaya, sehingga kita harus memperhatikan pergaulannya. Kemudian kalau seandainya segala cara sudah kita lakukan, ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah, melihat keadaannya, mungkin dengan mencarikan atau menikahkan dia. Karena bisa jadi pergaulan ketika dia sudah menikah, kita berharap dengan pernikahan tersebut kita mencarikan wanita yang salehah, kita berharap dengan pernikahan tersebut bisa merubah dirinya. Karena biasanya orang yang sudah menikah, waktunya lebih banyak dengan keluarganya, waktunya lebih banyak di rumah atau lebih banyak dengan istrinya. Sehingga pergaulannya akan mulai sedikit kurang dan semakin kurang. Nah, kalau seandainya juga tidak bisa, mungkin kita minta tolong kepada orang yang lebih didengarkan atau orang yang dihormati oleh anak kita tersebut. Seperti misalnya anak kita hormat kepada salah seorang gurunya. Kita minta tolong kepada guru tersebut untuk memanggilnya. Walaupun tidak secara langsung kita menyebutkan tujuan, visi, dan misi kita. Namun bisa dimasukkan sedikit demi sedikit. Tentunya berbagai macam cara. Dan cara-cara yang telah kita sebutkan di antara salah satu caranya. Mungkin kita lebih mengetahui tentang keadaan anak kita. Dan poin pertama lah yang harus kita lakukan, yaitu di mana kita betul-betul merengek, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Di pertengahan malam kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita tetap berusaha, dan itulah yang harus kita lakukan, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan mengembalikan anak kita untuk kembali mengerjakan ibadah salat. Kemudian poin yang kedua, yaitu bagaimana supaya kita bisa khusyuk di dalam melakukan ibadah salat. Tentunya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat berat, karena itu merupakan harapan kita semua, di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul khusyuk kepada Allah. Sehingga ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, di antara cara yang bisa kita lakukan adalah mungkin kalau seandainya kita tidak khusyuk atau kurang khusyuk di dalam melakukan salat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha mencari waktu-waktu yang di sana kita berada di dalam kesendirian dan di dalam keheningan. Karena apabila kita semakin sendiri dan semakin hening, di sanalah mungkin hati kita semakin tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan, lihat hati kalian di dalam 3 hal. Yang pertama di dalam membaca Al-Quran. Yang kedua di dalam majelis ilmu. Dan yang ketiga di dalam kesendirian. Kalau seandainya hati kalian masih terpaut kepada Allah di dalam 3 ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeda tingkatannya. Sedangkan kalau seandainya itu sudah tidak ada lagi, maksudnya tidak ada kekhususan di dalam 3 tempat ini, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang baru. Maksudnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang baru karena kalian tidak memiliki hati lagi, kata ulama tersebut. Maksudnya apa, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah? Tentunya khusyuk tersebut berbeda tingkatannya, dan itu tidaklah bisa dilakukan kecuali dengan tadrijian, yaitu dengan berangsur-angsur. Dan di antara salah satu poin setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih waktu-waktu yang indah.
Karena biasanya ketika waktu yang terindah, terutama di dalam keheningan dan di dalam kesendirian, maka itulah kita akan mulai mengatur hati kita ini. Walaupun sedikit kita khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang harus kita lakukan. Dan yang poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah, karena tidak ada yang lebih pantas kita untuk melakukannya kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sadar, harus mengetahui, mencari sesuatu yang akan memberikan kekhusyukan tersebut, seperti kita melihat kaum muslimin yang meninggal, kita melihat mereka-mereka yang mendapatkan musibah, kita melihat mereka-mereka yang susah. Dengan demikian hati kita ini akan merasa betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan disitulah kita harus membalas nikmat tersebut dengan menjadi hamba yang bersyukur, dan diantaranya adalah khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan di dalam permasalahan seperti ini kami nasihatkan diri kami pribadi dan juga kita semuanya mendengarkan sebuah untayan ceramah dan untayan nasihat yang pernah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Halim Naro, yang berjudul Untukmu yang Berjiwa Hanif, di mana dengan mendengarkan nasihat tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jiwa hati yang hanif. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, syukron kasiran, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Setelah kita angkat tadi beberapa pertanyaan dari telepon, dan kita akan beralih ke pertanyaan yang telah dikirimkan oleh kaum muslimin dan muslimat melalui WhatsApp dan pesan singkat. Baik, kita coba angkat dari WhatsApp. Ustadz bertanya tentang keutamaan Ka'bah dan kota Mekah. Assalamualaikum Ustadz. Bertanya tentang keutamaan Ka'bah dan kota Mekah, dan kapan sejarah dibangunnya Ka'bah ini Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tentunya ini adalah pertanyaan tentang sejarah yang sangat panjang sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, yang mana Allah menyebutkan di akhir surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan anak dan istriku serta keluargaku di sebuah daerah, di sebuah tempat yang tidak ada, atau di sebuah tempat yang gersang, 'inda baitikal muharram, yaitu di samping rumahmu yang diharamkan. Nah, dari sinilah mulai. Dan kita mengetahui, berarti sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, fondasi Ka'bah itu sudah ada. Bahkan ada yang menyebutkan dari zaman Nabi Nuh, bahkan juga ada yang menyebutkan mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam, fondasinya sudah ada. Karena Ka'bah itu adalah rotasinya bumi, dan di atasnya ada yang namanya Baitul Ma'mur. Sehingga Ka'bah ini, atau fondasi Ka'bah ini sudah sejak lama adanya. Bahkan ada juga yang mengatakan fondasinya dibikin oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus atau sudah mengirim anaknya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membawa anaknya ke Mekah tersebut. Kemudian ketika Ismail sudah besar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan bangunan Ka'bah tersebut. Sebagaimana juga Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan bangunan. Maknanya apa? Berarti fondasinya sudah ada, yaitu ditinggikan bangunannya. Kemudian setelah itu berlalu sampai di zaman orang-orang Quraisy, di mana perubahan Ka'bah sudah mulai terjadi, yang mana pertamanya Ka'bah itu berbentuk persegi panjang. Kemudian ketika umur Nabi SAW 35 tahun, yang kita kenal, yaitu Nabi SAW mengangkat batu Hajar Aswad dengan tangannya, di mana orang-orang Quraisy ketika terjadi banjir ingin memperbaharui bangunan Ka'bah karena Ka'bah itu sudah mulai rusak. Akhirnya mereka bersepakat untuk membangun Ka'bah tersebut dengan harta yang halal saja. Ketika mereka bersepakat bahwa Ka'bah hanya dibangun dengan harta yang halal, mereka tidak memiliki uang yang cukup, sehingga Ka'bah tersebut dibangun hanya separuh saja. Sedangkan separuhnya dibikin lingkaran, sehingga lingkaran ini yang kita kenal dengan Hijr Quraisy. Itulah sejarah singkat tentang masalah Ka'bah. Sedangkan Ka'bah itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Khusus masalah batunya tidak ada kemuliaan khusus, namun itu adalah rumah Allah yang dijadikan kiblat kaum muslimin, yang di sana ada Hajar Aswad yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, dan ini merupakan sejarah singkat tentang pembangunan Ka'bah dan juga keutamaan yang terdapat di Ka'bah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Barakallahu fikum. Nah, syukran kasiran, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya melalui SMS tadi atau WhatsApp juga mendengarkan dengan jelas. Dan Afwan Zidan, sepertinya itulah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh kaum muslimin dan muslimat dari SMS dan pesan singkat. Namun
qadarullah untuk saat lagi atau beberapa menit lagi kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kutub Pekanbaru dan sekitarnya. Beberapa hari ini kita untuk wilayah Kutub Pekanbaru agak sedikit cepat untuk waktu sholat asar sebagaimana biasanya, dan mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan, dan sebagai ikhtitam Ustaz kita persilakan untuk pertemuan kali ini. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tuntunan dan uswah kita yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala bidang, dalam segala segi kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan adalah bagaimana supaya kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan memperhatikan gerak-gerik langkah apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seorang yang cinta kepada seseorang akan meniru, mencontoh dan melihat serta mempelajari apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai. Dan kita paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi cinta kita kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, bahkan kepada diri kita pribadi, untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuah dengan surga. Barakallahu fikum ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan karena kekurangan ilmu kami serta kebodohan kami, dan sebelumnya kami mohon maaf karena waktu kita yang terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang lain, dan semoga Allah memberikan kepada kita perjumpaan di pekan yang akan datang untuk membahas masalah-masalah yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari program konsultasi syariah bersama guru kita Ustaz Ariful Bahri LCMA Hafidhahullah taala. Kita bergabung bersama Ustaz melalui Skype dari kota Madinah Al Munawwarah. Mudah-mudahan dari pertemuan kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Ustaz tadi, dari pertanyaan-pertanyaan antum yang belum sempat terjawab, dan semoga di kesempatan yang akan datang antum dapat atau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.